Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan menjelaskan materi mengenai retur dan risiko aset negara. Sebelumnya, perkenalkan saya Nina Dia Syarifah dan NIM 328. Saya Zikria Aulia NIM 196. Saya Fendi Pasangmas NIM 312. Saya Bimo Febran Kalisto NIM 316. Saya Ristika Ananda dengan NIM 330. Oke, topik pertama itu mengenai pengukuran retur realisasi. Jadi, pengukuran retur realisasi ada beberapa pengukuran yang banyak digunakan, yaitu return total, return relatif return, kumulatif return, dan return disesuaikan. Nah, yang pertama itu ada return total. Return total itu merupakan return yang keseluruhan dari semua investasi dalam suatu periode tertentu. Nah, di retur total itu sering disebut dengan retur saja. Nah, retur total itu terdiri dari capital gain atau loss dan yield dengan rumus retur sama dengan capital gain atau loss ditambah yield. Nah, capital gain atau capital loss itu merupakan selisih dari harga investasi sekarang relatif dengan harga periode yang lalu. Yang selanjutnya, yang kedua itu ada relatif retur. Jadi relatif retur itu dapat dinilai negatif atau positif. Nah, relatif retur itu dapat digunakan yaitu dengan menambahkan nilai satu terhadap nilai retur total, yaitu relatif retur sama dengan dalam kurung retur total plus satu tutup kurung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya itu ada kumulatif retur. Nah, kumulatif retur itu mengukur total retur dari periode awal sampai dengan periode tertentu. Nah, indikatornya itu disebut dengan IKK. IKK itu adalah indeks kemakmuran kumulatif. Dan yang kedua itu ada KK. KK itu adalah kekayaan awal. Biasanya digunakan untuk nilai rupiah. Dan yang selanjutnya itu ada RT. RT itu eh, retur periode, biasanya untuk tahun, jadi periode keberapa gitu. Jadi rumusnya itu ada IKK sama dengan KK, buka kurung, 1 plus RT atau tahunnya tadi. Yang kedua itu ada retur disesuaian. Nah, retur yang dibahas tadi sebelumnya kumulatif itu adalah retur nominal yang hanya mengukur perubahan nilai uang tetapi tidak mempertimbangkan tingkat daya beli dari nilai uang tertentu. Nah, untuk retur sesuaian ini mempertimbangkan hal retur nominal itu perlu disesuaikan begitu dengan inflasi yang disebut retur disesuaian. Nah, itu ada RA. RA itu adalah retur sesuaian inflasi. Dan yang selanjutnya itu ada R. R itu adalah retur nominal dan yang terakhir itu ada IF. IF itu adalah tingkat inflasi. Jadi rumusnya itu adalah RA sama dengan 1 plus R dibagi 1 plus IF dikurangi 1. Dan yang selanjutnya itu ada rata-rata geometrik. Nah, rata-rata geometrik ini digunakan untuk menghitung rata-rata yang memperhatikan tingkat pertumbuhan kumulatif dari waktu ke waktu. Nah, itu ada RG. RG itu adalah rata-rata geometrik, dan yang selanjutnya itu ada RI. RI itu untuk tahun, jadi retur untuk periode ke tahun berapa begitu. Dan N itu ada jumlah dari retur tersebut. Jadi rumusnya adalah RG sama dengan buka kurung 1 plus RI tutup kurung begitu. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, kalau tadi dijelaskan tentang retur realisasi, selanjutnya adalah tentang return ekspektasian. Jadi apa sih return ekspektasian itu? Jadi return saham ekspektasi adalah imbal hasil yang belum berwujud karena masih dalam kondisi harapan atau ekspektasi, sesuai namanya gitu. Nah, pengembalian ekspektasian ini dapat diukur melalui 3 cara. Yang pertama berdasarkan nilai ekspektasian,
Lalu yang kedua berdasarkan nilai return historis, dan yang ketiga berdasarkan model return ekspektasian. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang nilai ekspektasian. Jadi nilai ekspektasian saham ini adalah konsep yang digunakan untuk menghitung pengembalian yang diharapkan dari suatu saham berdasarkan probabilitas berbagai kemungkinan hasil. Rumus dari nilai ekspektasian ini sendiri adalah sigma dari perkalian RI dikalikan dengan PI. Dengan RI ini adalah return dari skenario ke I, dan PI adalah probabilitas terjadinya skenario ke I. Nah, menghitung nilai ekspektasian ini juga dapat menggunakan persamaan regresi. Lalu apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi dari nilai ekspektasian ini? Yang pertama, kondisi pasar. Kondisi pasar ini dipengaruhi oleh skenario bullish, netral, atau bearish. Nah, contohnya nih, dalam kondisi ekonomi yang baik, return saham ini cenderung lebih tinggi. Lalu yang kedua, fundamental perusahaan. Kinerja perusahaan, keuangan perusahaan seperti laba, pertumbuhan pendapatan, dan lain-lain, ini tentu saja mempengaruhi probabilitas dan return yang diharapkan. Contohnya, perusahaan dengan pertumbuhan laba yang tinggi, ini cenderung memiliki pengembalian yang diharapkan lebih besar. Lalu yang ketiga ada risiko sistematis dan tidak sistematis. Risiko sistematis ini mencakup seperti resesi ekonomi, dan risiko tidak sistematis ini seperti manajemen perusahaan yang buruk. Nah, lalu yang keempat, dividen. Jika saham yang dibeli itu membayar dividen, maka dividen itu harus dimasukkan dalam perhitungan return yang diharapkan. Lalu yang kelima, ekspektasi inflasi dan suku bunga. Inflasi dan suku bunga yang tinggi ini dapat mengurangi pengembalian yang diharapkan karena biaya modal tentunya akan meningkat. Lalu dua cara selanjutnya yaitu cara berdasarkan nilai return historis dan juga model return ekspektasian akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan berdasarkan nilai-nilai return historis. Jadi, pendekatan ini menggunakan data return masa lalu untuk memperkirakan return di masa depan. Investor menghitung rata-rata return historis dari suatu aset atau portofolio selama periode tertentu. Jadi, meskipun metode ini sederhana, return historis ini tidak selalu mencerminkan kinerja di masa depan. Yang ketiga ada berdasarkan model return ekspektasian. Jadi pendekatan ini menggunakan model matematis untuk memperkirakan return. Salah satu model yang sering digunakan adalah Capital Asset Pricing Model atau disingkat CAPM yang mengaitkan return ekspektasian dengan risiko sistematis suatu aset. Jadi dalam CAPM ini return ekspektasian dihitung dengan menambahkan return bebas risiko dengan premi risiko yang disesuaikan dengan aset tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang baik. Yang terakhir itu ada resiko. Jadi di dalam investasi pasar modal ini, resiko merupakan faktor utama yang harus dianalisis karena berkaitan dengan potensi keuntungan dan kerugian yang dialami investor. Terus, saya akan menjelaskan tentang resiko berdasarkan probabilitas, yaitu resiko ini mengacu pada kemungkinan terjadinya suatu kejadian dapat mempengaruhi hasil investasi. Jadi probabilitas ini dihitung berdasarkan data historis, model statistik, dan skenario yang mungkin terjadi di masa depan. Terus di dalam resiko probabilitas ini itu ada dua jenis berdasarkan probabilitasnya. Yang pertama, resiko deterministik, yaitu resiko yang dapat diprediksi secara pasti karena hasilnya sudah diketahui sebelumnya. Yang kedua, resiko stokastik, yaitu risiko yang memiliki tingkat ketidakpastian tinggi dan bergantung pada distribusi probabilitas. Terus, di dalam risiko probabilitas itu ada berdasarkan distribusi. Nah, yaitu termasuk risiko simetris dan risiko asimetris. Perbedaannya, kalau yang simetris itu risiko di mana keuntungan dan kerugian memiliki distribusi yang seimbang. Kalau asimetris, keuntungan dan kerugian itu tidak seimbang. Terus, saya akan menjelaskan tentang
resiko berdasarkan data historis dalam analisis investasi pasar modal. Nah, di sini berdasarkan data historis itu ada 2 jenis ya. Yang pertama ada risiko volatilitas, yaitu untuk mengukur fluktuasi harga aset dalam periode tertentu. Terus semakin tinggi volatilitasnya, semakin besar juga ketidakpastian dalam investasi. Terus yang kedua itu jenisnya ada risiko drawdown atau penurunan maksimum, yaitu mengukur seberapa besar nilai aset turun dari puncaknya sebelum kembali naik. Nah, kemudian ada metodenya. Metode pengukuran risiko berdasarkan data historis tadi itu ada 2 metode. Maaf, 3 metode. Yang pertama itu standar deviasi, yang kedua ada beta dalam CAPM, terus yang ketiga itu ada value at risk. Nah, terus strategi dalam mengelola risiko berdasarkan data historis itu ada 3, yaitu pertama diversifikasi portofolio, yang kedua penggunaan stop loss dan cut loss, yang ketiga rebalancing portofolio. Jadi sekian dari penjelasan saya, dan cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.